Mohon maaf, akan kami ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Next. Berikut adalah tujuan pembelajaran presentasi kali ini. Untuk tujuan 1 dan 2 sudah dibahas di pertemuan yang kemarin. Sekarang kami akan menjelaskan tentang tujuan yang ketiga dan 4. Rasio penjualan terhadap aset. Rasio penjualan terhadap aset merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya dengan perhitungan sebagai berikut. Rumus rasio penjualan terhadap aset sama dengan penjualan dibagi total aset rata-rata dalam kurung tidak termasuk investasi jangka panjang. Mengapa demikian? Karena investasi jangka panjang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan operasional normal dan penjualan. Sebagai ilustrasinya bisa dilihat contoh pada halaman 317. Nah, di situ ada rasio penjualan terhadap aset PT Astra International Tbk. Di situ pendapatan itu pada tahun 2015 sebesar 184,196 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 181,84 miliar. Total aset tidak termasuk investasi jangka panjang. Dan pada awal tahun 2015 sebesar 208,20 miliar dan pada tahun 2016 206,982 miliar. Pada akhir tahun 2015 sebesar 206,982 miliar dan pada tahun 2016 215,313 miliar. Totalnya untuk tahun 2015 sebesar 407,802 miliar dan pada tahun 2016 422,295 miliar. Total aset rata-rata untuk tahun 2015 407,802 dibagi 2, hasilnya 203,901 miliar. Untuk tahun 2016-nya 422,295 dibagi 2, hasilnya 211,148 miliar. Nah, untuk rasio penjualan terhadap total aset, pakai rumus yang tadi di atas, jadinya 184,196 dibagi 203,901. Hasilnya 0,90. Terus untuk tahun 2016-nya 181,84 miliar dibagi 211,148 miliar, hasilnya 0,86. Nah, dari tabel itu rasio penjualan terhadap aset mengindikasikan bahwa penggunaan aset operasional Astra menurun di tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan neto di tahun 2016. Lanjut.
Nah, tingkat pengembalian terhadap total aset. Tingkat pengembalian terhadap total aset merupakan mengukur profitabilitas total aset tanpa mempertimbangkan bagaimana aset didanai. Maksudnya, ukuran ini tidak terpengaruh pada porsi aset yang didanai oleh kreditor atau pemegang saham. Untuk perhitungannya, tingkat pengembalian terhadap total aset sama dengan laba neto ditambah beban bunga dibagi total aset rata-rata. Tingkat pengembalian terhadap total aset dihitung dengan menambahkan beban bunga ke laba neto sehingga dampak dari apakah aset dibiayai dari kreditor atau pemegang saham dapat dieliminasi. Karena laba neto termasuk laba yang diperoleh dari investasi jangka panjang. Maka total aset rata-rata termasuk total investasi jangka panjang dan juga aset operasional neto. Sebagai ilustrasinya ada pada halaman 318. Lanjut. Nah, di situ tingkat pengembalian atas total aset PT Astra International Tbk. Laba neto pada tahun 2015 sebesar 15,613 miliar dan pada tahun 2016 sebesar 102 miliar. Ditambah beban neto pada tahun 2015 sebesar 1.370 miliar dan pada tahun 2016 20,47 miliar. Totalnya pada tahun 2015 sebesar 16.983 miliar dan pada tahun 2016 20,047 miliar. Nah, total asetnya pada awal tahun 2015 sebesar 236,027 miliar dan pada tahun 2016 245,435 miliar. Pada akhir tahunnya 2015 sebesar 245,435 miliar dan pada tahun 2016 261,855 miliar. Totalnya pada tahun 2015 481,462 miliar dan pada tahun 2016 507,290 miliar. Total aset rata-ratanya masih sama dibagi dua kayak tadi. Jadinya pada tahun 2015 481,462 dibagi 2 hasilnya 240,731 miliar dan pada tahun 2016 507,290 dibagi 2 hasilnya 253,645 miliar. Total pengembalian terhadap total asetnya pakai rumus yang di atas tadi. Jadinya pada tahun 2015 16,983 miliar dibagi 240,731. Hasilnya 7,05%. Nah, untuk tahun 2016-nya 20,047 dibagi 253,645 hasilnya 7,90%. Nah, dari tabel itu tingkat pengembalian terhadap total aset meningkat dari yang awalnya 7,05% menjadi 7,90% selama tahun 2016. Tingkat pengembalian terhadap aset untuk kegiatan operasional dihitung ketika terdapat jumlah laba dan beban yang besar yang berasal dari selain kegiatan operasional perhitungan operasional. Nah, untuk perhitungannya, tingkat pengembalian terhadap aset untuk kegiatan operasional sama dengan laba dari kegiatan operasional dibagi aset untuk kegiatan operasional rata-rata. Nah, karena PT Astra International Tbk tidak memiliki jumlah yang signifikan atas aset yang digunakan,
saing untuk kegiatan operasional sehingga tingkat pengembalian terhadap aset untuk kegiatan operasional tidak diilustrasikan. Nah, lanjut. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham atau return on stockholders equity, yaitu mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham. Perhitungannya yaitu laba neto dibagi total ekuitas pemegang saham. Contoh internasional TBK adalah sebagai berikut. Total ekuitas pemegang saham pada awal tahun 2015 adalah 187 miliar. Itu 15.613 miliar pada 2016, mengalami kenaikan yaitu 120.187 miliar rupiah. Pada 2016 yaitu 126.533 miliar rupiah. Pada akhir tahun 2015 sebesar 126.533 dan pada akhir tahun 2016 yaitu 139.906 miliar rupiah. Total pada 2015 yaitu 246.720 miliar rupiah dan pada tahun 2016 sebesar 266.439 miliar rupiah. Ekuitas pemegang saham rata-rata sebesar pada tahun 2015 yaitu 246.720 dibagi 2 yaitu 123.360 miliar rupiah. Dan pada 2016 sebesar hasilnya dari 266.439 miliar rupiah dibagi 2 mendapatkan hasil 133.219 miliar rupiah. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, kita pakai rumus yang di atas tadi, yaitu 18.302 dibagi 133.219 dan mendapatkan hasil 15.613 dibagi 123.360 menghasilkan 12,65%. Pada 2016, 8.302 dibagi 133.219, yaitu hasilnya 13,73%. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham meningkat dari 12,65% menjadi 13,37% selama tahun 2016. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasanya lebih tinggi daripada tingkat pengembalian terhadap total aset. Hal ini terjadi karena dampak dari adanya leverage, yaitu suatu keadaan ketika perusahaan menggunakan utang untuk mengembalikan investasi. Leverage dihitung dari selisih antara
total pengembalian terhadap terhadap ekuitas pemegang saham dengan tingkat pengembalian terhadap total aset. Leverage PT Astra International Tbk pada tahun 2015 adalah 383% dan pada tahun 2015 adalah 56% dengan perhitungan sebagai berikut. Perhitungannya ada di tabel 319. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas saham yang tadi di atas itu 2015 12,65% dan 2016 13,73%. Tingkat pengembalian terhadap total aset itu ada di halaman 18 tadi, yaitu 7,05 untuk 2015 7,05% dan untuk 2016 7,9%. Dikurangi pada 2015 menjadi 5,6% dan 2016 5,83%. Terus tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa. Tingkat pengembalian atau rate earned on common stockholder equity, yaitu mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham biasa. Perhitungannya yaitu tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, yaitu laba neto dikurang dividen saham preferred, ekuitas pemegang saham biasa rata-rata. Pemegang saham preferen memiliki klaim atas laba di atas pemegang saham biasa, sehingga dalam perhitungan tersebut dividen saham preferen akan dikurangi dari laba neto. Next. Laba bersaham biasa. Laba bersaham biasa mengukur pembagian laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Laba bersaham biasa merupakan informasi yang harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi, sehingga laba
sehingga laba bersaham seringkali muncul dalam berita-berita keuangan untuk publik. Untuk perhitungannya, laba bersaham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen, dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Sebagai ilustrasi, ketika saham biasa dan preferen beredar, dividen saham preferen dikurangi dari laba neto untuk menentukan laba yang berkaitan dengan saham biasa. Sebagai ilustrasi perhitungan laba bersaham biasa, PT Astra Internasional Tbk adalah sebagai berikut. Laba neto 18 dari 2015 15.613, 2016 18.302. Jumlah lembar saham biasa yang beredar dinyatakan dalam jumlah saham 60 miliar 2015 dan 2016 60 miliar. Laba bersaham biasa dinyatakan dalam rupiah. Dalam 2015 15.613 dibagi 60 yang hasilnya 260. Pada 2016 18.302 dibagi 60 yaitu 305. Next. Rasio harga terhadap laba. Rasio harga saham biasa terhadap laba mengikut prospek laba perusahaan di masa depan. Seringkali rasio ini ditambahkan pada berita keuangan dengan perhitungan sebagai berikut. Rasio harga saham biasa terhadap laba sama dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per lembar saham biasa. Sebagai contoh, berikut perhitungan rasio harga saham biasa terhadap laba PT Astra Internasional Tbk. Harga
Yang berikutnya yaitu rasio harga terhadap laba atau price earning ratio. Rasio harga terhadap laba yaitu mengukur prospek laba perusahaan di masa depan. Perhitungannya bisa dilihat pada halaman 322. Harga pasar per lembar saham biasa dibagi dengan laba per lembar saham biasa. Sebagai contohnya juga dapat dilihat pada halaman 322. Di situ ada perbandingan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Harga pasar per lembar saham biasa dari 2015 Rp6.000 ke 2016 menjadi 8.275, mengalami peningkatan. Lalu laba per saham biasa dari 2015 senilai 206, pada 2016 senilai 305. Lalu rasio harga saham biasa terhadap laba tahun 2015 senilai 29,1 diperoleh dari 6.000 dibagi 206. Tahun 2016 senilai 27,1 diperoleh dari 8.275 dibagi dengan 305. Next. Selanjutnya yaitu dividen per saham. Dividen per saham atau dividen per share, yaitu mengukur berapa banyak bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Perhitungannya dapat dilihat pada halaman 322, yaitu dividen saham biasa dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Contohnya bisa dilihat pada halaman 323. Dividen per saham. Dividen per saham atau dividen per share, yaitu mengukur berapa banyak bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Perhitungannya dapat dilihat pada halaman 322, bagian bawah. Dividen per saham yaitu rumusnya sama dengan dividen saham biasa dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Contohnya dapat dilihat pada halaman 323.
Dividen saham biasa pada tahun 2016 senilai 8.144, sedangkan pada tahun 2015 senilai 10.590. Lalu jumlah lembar saham biasa yang beredar dinyatakan dalam jumlah saham. Tahun 2016 sebesar 60 miliar. Tahun 2015 sama sebesar 60 miliar. Lalu dividen per saham biasa dinyatakan dalam rupiah. Tahun 2016 senilai 135,73. Pada tahun 2015 senilai 176,5. Jadi dividen per saham biasa menurun dari 176,5 menjadi 135,73 selama tahun 2016. Dividen per saham biasanya dilaporkan bersamaan dengan laba per saham. Selisih antara keduanya merupakan saldo laba yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Next. Dividen saham yield. Pada saham biasa, mengukur tingkat imbal hasil kepada pemegang saham biasa yang berupa dividen tunai. Hal ini penting bagi investor yang tujuan utamanya untuk menerima pengembalian dividen. Saya ulang, hal ini penting bagi investor yang tujuan utamanya untuk menerima pengembalian dividen dari investasinya. Perhitungannya dapat dilihat pada halaman 323. Dividen per saham biasa dibagi dengan harga pasar per lembar saham biasa. Contoh perhitungannya dapat dilihat pada halaman 223 juga di bawahnya. PT Astra International Tbk. Perhitungannya sebagai berikut. Dividen per saham biasa pada tahun 2016 senilai 135,73. Pada tahun 2015 senilai 176,5. Harga pasar per lembar saham biasa pada tahun 2016 senilai 827. Senilai 8.275. Pada tahun 2015 senilai 6.000. Dividen yield terhadap saham biasa pada tahun 2016 senilai 1,6%. Pada tahun 2015 senilai 2,9%. Dividen yield menurun dari 2,9% menjadi 1,6% pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan harga pasar saham, peningkatan harga pasar saham biasa PT Astra International Tbk. Next. Pembahasan dan analisis oleh manajemen. Pembahasan dan analisis oleh manajemen harus disertakan dengan laporan keuangan yang diajukan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang berisi tentang analisis manajemen terhadap kegiatan operasional perusahaan saat ini dan rencana ke depannya. Lalu komponen-komponen yang terdapat dalam pembahasan dan analisis manajemen bisa dilihat pada halaman 325. Yang pertama, analisis dan penjelasan manajemen mengenai perubahan yang signifikan antara laporan keuangan periode ini dengan periode sebelumnya. Yang kedua, prinsip-prinsip atau kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang dapat mempengaruhi interpretasi
interpretasi laporan keuangan termasuk dampak dari perubahan prinsip-prinsip akuntansi atau adaptasi prinsip akuntansi yang baru. Yang ketiga, penilaian manajemen terhadap likuiditas perusahaan dan ketersediaan modal perusahaan. Yang keempat, resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang kelima, model pendanaan di luar laporan posisi keuangan atau off balance sheet seperti leasing yang tidak dimasukkan langsung dalam laporan keuangan. Transaksi seperti ini akan dibahas di buku akuntansi lanjutan. Next. Selanjutnya, laporan pengendalian internal. Untuk perusahaan publik, sifatnya wajib menyertakan laporan pengendalian internal oleh manajemen. Laporan tersebut menyatakan tanggung jawab manajemen untuk menerapkan dan menjaga pengendalian internal. Selain itu, penilaian manajemen dari keefektifan pengendalian internal terhadap proses pelaporan keuangan juga dimasukkan ke dalam laporan tersebut. Di samping itu, juga harus disertakan laporan dari kantor akuntan publik untuk memverifikasi kesimpulan manajemen terhadap pengendalian internal. Satu oleh manajemen dan satu lagi oleh kantor akuntan publik, yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan. Dalam beberapa situasi, kedua laporan pengendalian internal dari dua pihak tersebut dikombinasikan menjadi sebuah laporan tunggal mengenai laporan pengendalian internal. Next. Berikutnya yaitu laporan kewajaran dari laporan keuangan. Seluruh perusahaan publik harus melakukan audit independen terhadap laporan keuangannya. Kantor akuntan publik yang melaksanakan audit akan mengeluarkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Suatu pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar kondisi keuangan perusahaan publik dikatakan sebagai pendapat wajar tanpa pengecualian atau bersih. Laporan dengan opini selain pendapat wajar tanpa pengecualian menjadi sebuah pertanda atau sinyal bagi pengguna laporan keuangan dan menumbuhkan investasi yang lebih dalam mengenai penyebabnya. Sekian, terima kasih.